Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana atas izinnya sehingga kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah praktikum audit. Dan salawat dan salam kita kirimkan ke hadrat Nabi Allah Muhammad SAW atas seluruh perjuangan beliau dalam menegakkan Islam yang sampai pada kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada modul 2 ya, dari buku praktikum audit. Saya harap sebelum melanjutkan, saya harap saudara betul-betul telah memegang buku ini ya, baik buku 1 dan maupun buku 2-nya. Karena inilah yang akan kita pelajari dan juga yang akan diisi ya dalam mata kuliah praktikum audit ini. Oke, langsung saja kita masuk pada sedikit pembahasan ya pada modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang ya. Nah, sebagaimana yang sudah yang Anda pelajari di mata kuliah auditing ya, bahwa dalam prosedur pemeriksaan itu yang pertama Anda lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap internal kontrolnya atau terhadap pengendalian internal ya. Anda harus melakukan evaluasi terhadap itu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan penilaian bahwa apakah akun ini ya risikonya tinggi, sedang, atau biasa ya, atau apakah risikonya baik ya, internal kontrolnya baik yang berarti risikonya rendah ya, atau internal kontrolnya sedang ya yang berarti risikonya sedang juga, atau internal kontrolnya lemah ya yang berarti risikonya tinggi. Nah, penilaian itu akan Anda gunakan nantinya untuk menentukan berapa jumlah sampel yang harus Anda periksa ya. Tentu semakin lama internal kontrol suatu akun, maka jumlah sampel yang harus Anda periksa harus semakin banyak, yang berimplikasi pada waktu yang Anda gunakan untuk melakukan audit semakin lama. Biasanya ini berimplikasi juga pada fee audit ya. Karena tentu makin lama proses audit, maka fee audit juga itu diharapkan lebih tinggi. Nah, tapi itu bukan hal yang utama dalam pengauditan. Hal yang utama dalam pengauditan itu adalah bagaimana melahirkan suatu opini yang betul-betul mencerminkan fakta sesungguhnya dari laporan keuangan entitas yang Anda audit ya. Kalau memang laporan keuangan itu wajar ya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka opininya wajar ya. Kalau memang tidak wajar ya opini tidak wajar. Yang dimaksud risiko kan yang sebagaimana sudah kita pelajari bahwa terdapat opini auditor yang tidak sesuai ya. Misalnya harusnya dia opininya WDP tapi Anda kasih WTP ya. Itu akibat kelemahan dalam melakukan pemeriksaan. Nah, karena itu sebelum melakukan pemeriksaan ya, Anda pelajari dulu masalah pengendalian internal perusahaan itu. Apakah pengendalian internalnya tinggi ya, cukup bagus, atau tidak seperti itu ya. Nah,
dalam melakukan evaluasi terhadap internal control itu ya, yang sebagaimana sudah Anda pelajari di mata auditing itu menggunakan kuesioner penilaian internal atau namanya ICQ, internal control kuesioner ya. Anda lakukan itu ya, internal control kuesioner. Nah, Anda buat pertanyaan-pertanyaan ya terkait pengendaliannya pada setiap akun yang Anda periksa. Nah, karena hari ini kita meriksa masalah piutang dan penjualan, maka internal kontrolnya kuesionernya itu akan terkait dengan kuesioner di bidang piutang ataupun penjualan ya, seperti itu. Nah, Anda lihat di buku 1 ya, di buku 1 modul 2 ya, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di situ ada sudah ada internal control kuesioner ya. Sudah ada internal control kuesioner terkait dengan penjualan dan piutang ya. Anda harus baca ini ya. Harus baca terkait pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diajukan dalam membuat kuesioner ini. Kemudian Anda harus mengisi di modul 1 pada halaman 50. Silakan diisi ya, poin A. Kelemahan-kelemahan tercantum pada pernyataan di atas ya. Dari pengetahuan Anda terhadap laporan keuangan, dari pengetahuan Anda tentang bagaimana harus auditing secara teori ya, internal control secara teori, maka Anda mestinya sudah bisa menilai kelemahan-kelemahan apa yang tercantum, yang tidak tercantum pada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diajukan atau yang terdapat di modul 1. Nah, itu harus Anda isi. Kemudian Anda isi catatan lainnya, kemudian Anda isi kesimpulan Anda ya terhadap internal control ini, apakah dia baik, sedang, atau buruk ya internal controlnya. Ya. Anda harus buat kesimpulan. Silakan ikuti situ. Kemudian kalau Anda kira-kira mau melakukan revisi kesimpulan penilaian, silakan di poin D, tapi cantumkan alasannya. Apa alasannya Anda melakukan revisi ya. Tapi yang paling penting itu adalah poin A dan poin C. Itu Anda mengungkapkan kelemahan-kelemahan ya dari pertanyaan yang ada di kuesioner, kemudian Anda membuat kesimpulan terhadap internal control itu, kesimpulan penilaian terhadap internal controlnya. Apakah dia baik, sedang, atau buruk ya. Nah, kita bahas teori sedikit ya. Program audit ya. Program audit ini untuk piutang dan penjualan. Nah, tujuan audit adalah ya, tujuan audit piutang adalah untuk meyakinkan bahwa pertama, piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Ini yang tujuan pertama, kenapa meriksa piutang ya. Untuk meyakinkan ya, meyakinkan auditor dan meyakinkan pihak lain ya, yang akan nantinya membaca laporan keuangan itu atau yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu, bahwa saldo piutang usaha yang tercantum di situ betul-betul adalah tagihan yang valid ya, betul-betul tagihan yang dimiliki perusahaan terhadap pihak lain, bukan sesuatu yang sekedar dicatat saja ya. Misalnya klien itu punya piutang di perusahaan B. Nah, tujuan memeriksa adalah untuk memastikan bahwa si A memang punya piutang di B. Jangan sampai itu sebenarnya tidak ada, tapi ditulis seolah-olah. Itu tujuan yang pertama. Yang kemudian yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam bisa batas ya, fitness dan kantor. Ini yang kedua. Tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap. Ya, tidak ada lagi, misalnya yang tidak dicatat ya. Misalnya si A harusnya piutangnya 10 juta, tapi yang dicatat hanya 9 juta ya. Mana 1 jutanya ya? Kenapa tidak dicatat?
Nah, itu harus dipastikan bahwa piutang terhadap B betul-betul sudah dicatat sebagaimana seharusnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cadangan piutang tidak terlihat atau pengurusan telah dinilai cukup memadai. Ya. Nah, yang ketiga ini tentu Anda sudah mempelajari tentang ada namanya cadangan piutang tak tertagih atau penyisihan kerugian piutang namanya. Nah, itu dikit auditor menilai apakah penyisihan kerugian piutang itu wajar berdasarkan standar akuntansi. Metodenya yang dipakai perusahaan apa? Metode menghitungnya apa? Apakah konsisten dengan metodenya? Dan apakah konsisten dengan standar akuntansi? Itu yang perlu diperiksa. Yang pertama dulu diperiksa dulu kewajarannya. Yang pertama diperiksa dulu itu kebijakan akuntansinya. Kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan apa terhadap cadangan kerugian piutang? Menggunakan metode apa? Presentasinya gimana? Apakah presentasinya sama ya? Atau dibedakan berdasarkan umur piutang? Itu Anda pelajari itu kemudian cocokkan dengan catatannya. Apakah catatannya itu telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya? Ya. Kasih contoh ya. Misalnya kalau kebijakan akuntansi perusahaan terkait penghapusan piutang atau pencadangan kerugian piutang, ya, misalnya di tahun ketiga ya, itu sudah dicadangkan 20%, di tahun keempat 30%, ya, di tahun kelima 40%. Nah, apakah pencatatan cadangan kerugian piutang konsisten dengan itu? Ya. Jangan sampai ada piutang yang baru umur 3 tahun piutangnya, tapi sudah dicadangkan 40% misalnya. Nah, itu kan melanggar ya, tidak sesuai dengan kebijakannya. Ya mungkin dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya mau menurunkan prospek laba ya, tahun berjalan. Atau mau menurunkan jumlah aset ya di neraca. Itu bisa saja. Nah, auditor itu harus memeriksa apakah metode yang digunakan itu konsisten. Yang kedua, wajar atau tidak? Ya, wajar atau tidak? Misalnya kalau piutangnya baru berumur 2 tahun dan dicadangkan 30%, wajar tidak itu? Itu juga harus didiskusikan. Kemudian apakah itu sudah dengan standar akuntansi yang berlaku? Ingat bahwa standar akuntansi itu ada 5 ya. Ada 5, harus selalu konsisten dengan itu. Misalnya perusahaan apa atau klien apa yang Anda audit harus konsisten dengan standar akuntansi yang harusnya berlaku pada perusahaan itu. Ya. Misalnya kalau Anda mengaudit perusahaan yang TBK ya, atau yang listing di Bursa Efek atau yang go public, maka standar akuntansi yang digunakan itu PSAK IFRS. Ya. Jangan gunakan sak etap untuk menguji atau menilai metode akuntansinya perusahaan itu. Atau misalnya perusahaan seperti Bosowa ya, nggak mungkin familiar dengan Bosowa atau Haji Kalla ya, nggak pasti familiar dengan Haji Kalla. Itu adalah perusahaan yang sifatnya etap. Etap itu artinya entitas tanpa akuntabilitas publik. Kenapa? Dia perusahaan besar tapi belum go public ya, belum go public. Sehingga standar yang digunakan adalah standar sak etap. Jangan gunakan standar IFRS misalnya terhadap perusahaan itu. Begitupun kalau yang Anda audit itu skalanya UMKM, maka yang harus Anda gunakan adalah standar UMKM, standar eksak UMKM ya. Ataupun ketika yang Anda audit itu syariah, maka yang harus Anda gunakan SAS, standar akuntansi syariah, untuk mencocokkan metode akuntansinya perusahaan itu ya, yang Anda audit itu. Maka sudah standar akuntansi. Itu perusahaan yang situ ya. Kemudian yang keempat, piutang dijadikan jaminan atau dihipotekan telah diungkapkan laporan keuangan secara memadai. Ya, terkadang ada piutang itu yang dijadikan jaminan ke bank ya. Nah, apakah itu telah dicatat ya? Diungkapkan, apakah itu diungkapkan dalam laporan keuangannya? Apakah disclosure ya istilahnya? Di disclosure, diungkapkan ya. Jadi jangan disembunyikan ya.
Jangan disembunyikan. Setiap apapun itu, pada prinsip akuntansi itu prinsipnya akuntabilitas ya. Selalu terbuka, akuntan itu selalu terbuka ya. Tidak pernah tertutup. Jadi yang perempuan ini kalau Anda cari cowok yang selalu terbuka, carilah akuntan ya. Karena prinsip akuntansi itu adalah keterbukaan ya, akuntabilitas, transparansi. Nah, ketika ada piutang yang dijaminkan ya, apa yang dimaksud dengan piutang yang dijaminkan ya, misalnya begini, perusahaan ingin meminjam uang di bank ya, tapi menggunakan piutangnya. Jadi dia mengatakan bahwa terdapat piutang saya di perusahaan A, B, C, D, senilai sekian. Nah, bank bisa langsung menagih di perusahaan itu kalau waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Ya, jadi bukan lagi saya misalnya yang menagih, ya, karena kan biasanya kalau kita minjamkan ya ini sering terjadi kalau kita minjamkan uang ke orang ya, terkadang kalau ditagih itu lebih susah ditagihnya ya. Nah, caranya ada caranya sebenarnya. Caranya Anda pinjam uang ke orang lain ya, kemudian suruh orang lain itu nanti nagih ke orang yang minjam uang kepada Anda, pasti dibayar itu. Itu yang dipakai oleh perusahaan ya. Jadi ketika ada rekanan perusahaannya debitur punya piutang ya, nah itu bisa dijadikan agunan di bank. Oke. Nah, secara audit ketika ada piutang dijadikan agunan itu harus diungkapkan ya dalam laporan keuangan. Artinya apa? Kalau seperti itu artinya dia tidak pada posisi aset ya. Dia harus dikeluarkan dari aset. Kemudian piutang telah diklasifikasi dengan tepat ya. Diklasifikasi itu artinya dibedakan ya, ini yang termasuk piutang usaha, ini yang termasuk piutang non usaha, ini yang termasuk piutang lain-lain ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu harus diklasifikasi dengan tepat. Jangan misalnya piutang non usaha itu diakui sebagai piutang usaha ya, itu jangan ya. Oke, nah ini tujuannya. Nah kemudian tujuan dari program audit penjualan itu adalah untuk memberikan keyakinan ya kepada pembaca laporan keuangan atau kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan bahwa pertama hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Ya, ini sama dengan tadi. Betul-betul hasil penjualan tercatat betul-betul milik perusahaan. Kemudian semua hasil penjualan tercatat dengan akurat, ya, lengkap, tepat dalam visa batas. Jadi tidak ada penjualan yang tidak dicatat ya. Ini harus diperiksa. Ya, jangan sampai misalnya sales atau bagian marketing menjual 10 yang dia laporkan 8. Duanya tidak dilaporkan ya. Nah, sampai seperti itu harus diperiksa. Makanya nanti harus dikonfrontir ya antara penjualan dengan persediaan. Itu dikonfrontir. Ya. Karena penjualan itu akan terbaca di persediaan. Kalau misalnya penjualannya 10, harusnya persediaannya berkurang 10 kan? Tapi kalau penjualannya 8 dan yang berkurang di persediaan 10, maka kemungkinannya ada 2. Kemungkinannya memang penjualannya 8 dan persediaannya salah, atau persediaannya benar, penjualannya yang salah. 3 kemungkinan. Kemungkinan ketiga ya ada 2-nya yang salah. Begitu. Nah, itu harus dikonfrontir nantinya. Itu harus diperiksa ya. Itu tujuan yang kedua. Kemudian hasil penjualan telah diklasifikasikan yang tepat dan pendapat usaha dicantumkan secara terpisah. Itu diklasifikasi ya. Jadi pendapatan usaha paling pokok itu dari penjualan. Itu tersendiri. Kemudian ada pendapatan lain. Jangan dicampurkan dengan penjualan ya. Harus dipisah. Misalnya pendapatan lain-lain itu seperti pendapatan bunga ya, jangan cantumkan dengan penjualan karena akan membuat kebingungan ya. Misalnya penjualannya 10 juta ya, tapi setelah dicek di gudang, lah kok yang terjual hanya 8 juta ya nilainya. Dan 2 juta sumbernya dari mana? Oh, ternyata itu piutang itu dari
pendapatan lain ya di luar penjualan. Nah, itu kan membuat kebingungan akhirnya ya. Dan membuat penilaian terhadap kinerja marketing bagus ya. Kan gitu. Ya harusnya kinerja marketingnya hanya dinilai dengan 8 juta misalnya. Karena hanya itu omset yang bisa didatangkan, tapi karena bagian akunting memasukkan pendapatan lain ke penjualan, seolah-olah kinerja bagian penjualan itu atau bagian marketing itu menjadi 10 juta. Padahal hanya 8. Ingat ya bahwa salah satu tujuan laporan keuangan itu adalah untuk memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, seluruh karyawan atau seluruh manajemen yang ada di perusahaan ya. Karena itu klasifikasinya harus jelas ya. Bahwa pendapatan ini dari penjualan, pendapatan ini dari pendapatan usaha, pendapatan ini dari pendapatan non usaha, ya seperti itu. Karena ada juga pendapatan non usaha itu, ya seperti penjualan aset, itu pendapatan non usaha kalau dia mengalami keuntungan, ya. Nah, itu pendapatan non usaha ya. Misalnya dia jual beli beras ya. Ini usaha jual beli beras, maka pendapatan usaha itu adalah dari penjualan beras. Tapi kalau dia jual mobil, ya misalnya dia punya mobil perusahaan itu dia jual karena mungkin mobilnya sudah tidak layak pakai, dia jual, itu juga dicatat. Tapi dicatatnya bukan di pendapatan usaha, dicatatnya di pendapatan non usaha atau di pendapatan lain. Kemudian nanti di keterangannya ini penjualan aset atau penjualan mobil, kayak gitu. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan diklasifikasi. Ya. Kemudian yang keempat, metode pengakuan penjualan sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan. Metode pengakuan penjualan ini penting ya. Ini sama dengan metode pencatatan piutang. Itu harus jelas ya. Metode pengakuan penjualannya. Pada saat kapan penjualan diakui? Pada saat kapan? Ini penting ya. Apakah pada saat barang keluar dari gudang? Apakah pada saat uangnya ada diterima? Apakah pada saat barangnya dikirim? Nah, ini penting ya. Dan harus konsisten. Pada saat kapan penjualan diakui? Atau kalau itu secara khusus, kalau secara umum pada saat kapan pendapatan usaha diakui? Itu harus jelas ya. Tercantum di kebijakan akuntansi. Itu Anda cocokkan nanti dengan cara mencatatnya ya. Kebijakan akuntansinya bilang apa? Cara dia mencatatnya bilang apa? Nah, apa? Itu harus Anda cocokkan ya. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diungkapkan. Oh ya, sorry ya, di PPT-nya hanya ada 4, padahal di buku ada 5 ya. Terakhir, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan dan catatan yang penting. Jadi kalau ada hal yang perlu diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan. Ya, di catatan laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas. Nah, untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap piutang usaha dan penjualan, maka Anda melakukan proses secara sampel. Ya. Bukti penjualan, seperti akte penjualan dan surat jalan. Yang Anda periksakan sampel saja. Ya. Karena Anda tidak bisa meriksa semua ya. Anda memeriksa penjualan di 1 tahun berjalan itu serasa sulit. Ya kecuali kalau penjualannya sedikit. Misalnya dealer mobil ya. Dealer mobil mungkin penjualannya sedikit. Ya. Setiap bulan mungkin dealer mobilnya hanya jual 10. Berarti kalau dikali setahun ya hanya sekitar lebih 100-an lebih penjualannya, itu bisa Anda tracking satu persatu. Tapi kalau dia direct selling, ya dia semacam istilahnya itu minimarket lah, ya itu sulit ya. Mungkin misalnya penjual beras ya, gimana caranya mau men-track penjualan beras selama 1 tahun belakang ya. Itu sulit, makanya yang dibuat adalah sampling, begitu. Kemudian untuk mulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka Anda mendapatkan dari daftar piutang usaha. Oke, untuk mencocokkan apa jumlah piutang setelah benar, maka yang harus Anda minta adalah lampiran piutang ya. Entah itu lampiran piutang. Atau kalau di akuntansi itu biasanya kita sebutnya buku besar pembantu piutang ya.
besar pembantu piutang. Isinya itu adalah buku besar pembantu piutang itu isinya adalah daftar nama-nama debitur beserta mutasi piutangnya dan saldo akhir piutangnya. Itu kalau buku besar pembantu piutang. Kalau di perusahaan biasa disebut dengan lampiran piutang saja. Oke. Nah, sebelum saya melangkah ke itu ya, ke slide ini, Anda lihat di buku 1 ya, modul 2, halaman 52. Ini adalah buku besar pembantu piutang ya. Atau disebut sebagai lampiran piutang. Ini buku besar pembantu. Ya. Ada kurang lebih 16 debitur ya dari PT Sugus ini ya yang akan Anda periksa. Nah, pada halaman 56 ini telah ada catatan-catatan hasil pemeriksaan ya. Catatan-catatan hasil pemeriksaan. Oke. Nah, pada halaman 59 ini ada contoh surat konfirmasi piutang ya. Contoh surat konfirmasi piutang. Untuk membuktikan bahwa apakah benar pada pertanggal 31 Desember ya, PT debitur benar-benar memiliki piutang senilai yang tercantum di lampiran piutang. Ya, misalnya debitur pertama ini bernama PT Krakatau. Pertanggal 31 bulan 12 tahun 2018, jumlah piutangnya 33 juta. Nah, auditor mengirimkan surat konfirmasi piutang ke PT Krakatau ya, untuk meminta konfirmasi ya, konfirmasi dari debitur yang bersangkutan bahwa apakah benar piutangnya itu senilai 33 juta. Ini contoh di halaman 59. Kemudian di halaman 62 ini adalah contoh voucher-voucher penjualan ya. Voucher-voucher penjualan ya yang menjadi dasar pencatatan piutang dan penjualan. Ingat ya, kalau kita bicara penjualan, maka penjualan itu implikasinya hanya dua. Kalau nggak kas, dia pasti piutang. Nah, karena kita periksa sekarang adalah piutang, maka semua faktor-faktor yang ada di sini atau bukti-bukti yang ada di sini, kita sebutnya sebagai faktor penjualan kredit ya. Nah, jadi ini Anda pelajari ya, nama debiturnya ya, ini ada 16. Kemudian Anda lihat dokumen-dokumennya, kemudian Anda pelajari itu tadi adalah hasil pemeriksaan ya. Di halaman 56 dan 57 itu adalah hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan VOCI atas jurnal penjualan temukan sebagai berikut. Konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut ya. Nah, ini hasil konfirmasi. Inilah yang dilakukan pada saat kita turun mengaudit. Ya. Adalah pertama memeriksa transaksi, yang kedua melakukan konfirmasi. Anda bisa baca hasil konfirmasi dari nomor 1 sampai nomor 16 ya. Itu hasil konfirmasi. Ini kan tadi ada 16 debiturnya, berarti ada 16 surat konfirmasi ya. Nah, sekarang kita ambil contoh debitur pertama PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Tidak dijawab. Artinya apa? Bahwa jumlah piutang terhadap PT Krakatau senilai 33 juta itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena PT Krakatau itu tidak menjawab. Kemudian PT Merdeka ya, debitur kedua namanya PT Merdeka, menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.990. Ternyata ada perbedaan ya antara saldo piutang menurut PT Merdeka, saldo piutang menurut PT Sugus yang diaudit ya, inilah yang diaudit kan PT Sugus ya. Dengan saldo piutang menurut catatan PT Merdeka. Anda bisa lihat di lembar lampiran piutang halaman 52
tanggal 31 Desember 2018, saldo piutang PT Merdeka itu 103.960.000. Ternyata setelah dikonfirmasi, PT Merdeka hanya mengatakan saldonya itu hanya 93.960. Nah, selisihnya karena apa? Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka ternyata sebanyak 10 juta. Nah, ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah ini. Karena ada miss pencatatan ya. Oleh PT Merdeka, cek yang dikeluarkan untuk pembayaran utangnya PT Merdeka ke PT Sugus sebesar 10 juta sudah ditulis oleh mereka sebagai pembayaran ya. Kita bisa berdasarkan hasil pemeriksaan ini kita bisa membayangkan bahwa PT Merdeka ini telah mengeluarkan cek pada bulan 12 ya. Pada bulan 12 dan sudah ditulis oleh PT Merdeka sebagai pembayaran utangnya ke PT Sugus. Tapi oleh PT Sugus, cek itu belum dicairkan. Sehingga per tanggal 31 Desember 2018, piutangnya itu masih ada. Nah, sehingga terjadi perbedaan pencatatan. Mengapa? Karena PT Merdeka sudah mencatatnya dari tahun lalu, sementara PT Sugus belum mencatat. Nah, inilah gunanya konfirmasi piutang ya. Inilah gunanya konfirmasi piutang. Jangan sampai kasus seperti ini ada. Ya, bahwa kita merasa kita masih punya piutang terhadap si A, tapi si A bilang saya sudah bayar. Ini ya. Makanya itu gunanya konfirmasi piutang ya. Nah, terhadap semua debitur. Kemudian yang tiga, PT Nuansa juga tidak menjawab, artinya kita belum bisa memastikan. Ya. Nah, Anda lihat PT Pelita ya, debitur nomor 4. Tidak menjawab konfirmasi pertama dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari. Nah, ini maksudnya bahwa ketika kita melakukan konfirmasi ya, ketika debitur itu tidak menjawab, jangan langsung bilang, wah ini kok tidak dijawab. Tapi kirimkan lagi konfirmasi sampai 3 kali. Ya, kalau dalam kasus ini hanya 2 kali. Ya. Semakin banyak yang tidak menjawab konfirmasi piutang, maka itu bisa menjadi pertimbangannya auditor bahwa saldo piutang yang disajikan itu tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena banyak debitur yang tidak menjawab konfirmasinya. Kalau jumlah debitur. Tapi kalau hanya 1 atau 2 itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi kalau jumlah debiturnya 16 tapi yang tidak menjawab 10, wah itu tidak wajar ya. Maka itu bisa menjadi pertimbangan auditor. Oh, piutangnya yang setelah saya analisis, piutangnya ini tidak wajar. Nah, kita periksa nanti akun yang lain. Akun yang lain gimana? Kalau akun yang lain, piutang persediaan, kas, perlengkapan, aset, wajar semua. Maka opini auditor bisa wajar dengan paragraf penjelas. Laporan keuangannya dianggap wajar, tapi pada kasus piutang itu ada paragraf penjelas bahwa setelah melakukan konfirmasi terhadap piutang, sebagian besar tidak menjawab konfirmasi. Itu contohnya. Ini gunanya ya. Nah, Anda kemudian Anda lihat di nomor 15 dan nomor 16 ya pada halaman 57. Forbox Incorporation ya, USA menjawab pada tanggal 24 Januari sebesar USD 20.000 dengan jawaban setuju. Anda lihat lampiran piutangnya. Nomor debitur nomor 15. Ya, itu ada Forbox Incorporation, United States of America. Alamatnya United States of America, jumlah saldo 20.000. Saldo piutang. Oke, karena ini perusahaannya berbasis Amerika, maka tentu di sana menggunakan dolar ya.
Maka yang dikirim konfirmasi adalah konversi ke dolar per tanggal 31 Desember ya. Bukan per tanggal audit. Karena kalau per tanggal audit, maka itu bisa lain nilainya ya. Nah, per tanggal 31 jumlah piutang menurut dolar dan jumlah menurut rupiah itu harus menggunakan kurs pada hari. Ya. Anda lihat bahwa Fourbox Incorporation ini mengatakan setuju. Artinya apa? Dia mengakui bahwa dia memang punya piutang terhadap PT Subus sebesar $20.000 ya, yang kalau dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 itu senilai 90 juta. Begitupun dengan Royal Incorporation ya, setuju dengan saldo piutangnya $40.000 yang mana kalau itu dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2018 itu senilai 182 juta. Dia setuju. Artinya bahwa saldonya itu benar, penyajiannya benar karena debiturnya setuju. Seperti itu. Oke ya. Nah, sehingga setelah hasil pemeriksaan ini Anda bisa lihat di kolom bahwa ternyata ada beberapa debitur 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 8 debitur yang mengatakan jumlah saldonya tidak sesuai dengan lampiran piutangnya PT Subus sehingga dilakukan penyesuaian yang harus dilakukan penyesuaian ya. Oke, sorry. Ini adalah nama pelanggan yang tidak menjawab atau tidak setuju ya. Sehingga dilakukan penyesuaian dengan menghitung kas. Menghitung kasnya. Oke. Nah, kita pindah ke modul 2. Jadi tugas Anda adalah satu tadi membuat penilaian terhadap kuesioner ya. Kemudian lengkapi modul 2 pada buku 2 ya. Kita langsung ke modul 2. Yep, modul 2. Nah, modul 2 ini dimulai dari prosedur audit ya. Prosedur audit. Tolong dicentang ini prosedur auditnya ya. Centang yang berarti Anda telah baca ya. Ini prosedur audit ini ketika nanti Anda turun mengaudit itu menggunakan prosedur yang ini. Yang pertama itu minta daftar piutangnya ya. Kemudian pelajari kebijakan akuntansinya, lakukan analisis rasio. Ya, jadi Anda harus sudah selesai mata kuliah analisis laporan keuangan di sini. Ya. Bukan rasio, dia menggunakan residual turnover ya. Oke. Maka konfirmasi dan memilih sampel yang representatif. Tindak lanjut setiap. Jadi Anda centang ini, Anda baca dulu baru centang ya. Jangan dicentang saja, tapi tidak Anda baca. Karena ini prosedur. Ini akan bermanfaat bagi Anda ketika nanti Anda menjadi seorang auditor ya. Siapa tahu setelah lulus S1 ya, Anda punya jalan menjadi seorang auditor ya. Kemudian ini prosedur untuk penjualan ya. Anda periksa, Anda baca dan Anda centang ya. Nah, kemudian indeks E ya. Anda isi indeks E. Oke. Kemudian E1 ya. Anda isi E1 itu nama pelanggan ya, per klien, penyesuaiannya, per auditnya ya. Anda jawab apa? Anda lihat di buku 1 modul 2. Baru Anda isi di buku 2 modul 2 ya. Kemudian EE ya. Anda isi EE ya. Kemudian Anda isi EE1. Nah, Anda isi E2. PL1 ya. Isi PL11. POC1. Itu dokumen yang harus Anda isi. Kertas kerja yang harus Anda isi.
modul 2. Ini Anda harus isi semua di modul 2. Ya. Saya kasih waktu sampai hari Sabtu ya. Sabtu. Jadi saya kasih waktu 24 jam untuk mengisi. Oke ya. Sekiranya itu ya. Kalau ada yang belum dipahami ya silakan konfirmasi ke saya. Kalau ada yang perlu jelaskan nanti kita akan jelaskan lewat Zoom ya. Tapi kalau tidak perlu ada yang dikonfirmasi, Anda paham semua, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sampai nanti hari Sabtu ya, karena kan kita balik hari Jumat, berarti hari Sabtu untuk dikumpulkan tuasnya. Oke, sekian, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.